mendengarkan acara hari ini baik pagi, siang ataupun malam dalam keadaan yang semangat dan antusias yang sangat luar biasa tentunya. Nah, rekan-rekan sekalian, saya juga mengucapkan terima kasih buat rekan-rekan untuk berpartisipasi dalam mengikuti acara yang sangat luar biasa dan juga saya yakin adalah orang-orang yang luar biasa tentunya. Nah, rekan-rekan sekalian ya, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan sesi yang sangat luar biasa di mana akan dibawakan oleh mentor-mentor yang sangat luar biasa tentunya ya, yaitu Billionaire Enterprise Meeting yang berjudul New Normal. Nah, rekan-rekan sekalian ya, kita tahu dalam keadaan sekarang ini kita menghadapi namanya pandemi COVID-19. Nah, di mana pemerintah memberlakukan namanya New Normal. Nah, bagaimana sih cara kita untuk bisa berhasil dan juga bisa untuk sukses di new normal saat ini, dan juga apa sih persiapan-persiapan yang akan kita lakukan untuk menghadapi new normal ini. Nah, untuk sesi yang sangat luar biasa ini akan dibawakan oleh profil yang sangat luar biasa, di mana beliau ini yang itu berlatar belakang seorang dokter dan juga beliau ini sangat berpengalaman lebih dari 20 tahun lebih lamanya di dunia bisnis tentunya, dan juga berkat kemurahan Tuhan ya, beliau dipercayai sebagai pembicara untuk perusahaan-perusahaan besar dan juga sebagai motivator di perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, dan juga beliau ini sebagai salah satu stakeholder di HDI Group, dan kemurahan Tuhan juga beliau dipercaya sebagai founder Sekolah Selamat Pagi Indonesia, yaitu sekolah gratis untuk anak yatim piatu yang ada di Batu Malam. Yaitu kita sambut langsung Royal Crown Indonesia, Dr. Roy Sugio Wantono. Beri aplaus yang sangat luar biasa untuk pembicara kita. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di kondisi new normal. Bapak Ibu, kalau saya menggunakan masker ini, kira-kira 6 bulan lalu, menurut Anda apa yang terjadi? Wow, banyak orang akan merasa kenapa ya? Mungkin takut ya malah dekat kita. Kita dipikir kita menderita penyakit tertentu yang menular. Tapi hari ini Bapak Ibu, menggunakan masker menjadi sesuatu yang wajar. Nah, inilah sebenarnya dikatakan dengan new normal. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan sharing-sharing Bapak Ibu mengenai kondisi new normal. Apa itu kondisi new normal? Kita akan mempersiapkan karena perubahan itu begitu cepat, dan kalau kita mempersiapkan diri kita dengan baik, kita melakukan perubahan-perubahan Bapak Ibu, maka kita akan mengalami adaptasi dan melakukan shifting dan mengalami terobosan dahsyat dalam kehidupan kita. Oke, hari ini kita akan belajar bersama, sudah siap? Bapak Ibu sekalian, kita akan belajar bersama mengenai kondisi new normal ya. Oke, tolong ditampilkan PowerPoint saya. Nah, Bapak Ibu, kita akan sharing dan kita akan belajar bersama mengenai new normal dan new normal bisnis ya. Lanjut lagi. Nah, Bapak Ibu, ini data saya ambil tadi pagi ya. Seluruh dunia ini total penderita coronavirus sudah mencapai 15.117.000. Wow, ini sangat banyak sekali ya. Dan Bapak Ibu, yang meninggal sudah mencapai angka 620.000 ya. Dan yang sembuh kabar baiknya mencapai 9.134.332. Berarti masih sekian juta orang yang saat ini menderita sakit. Dan Bapak Ibu, yang mengagetkan, data ini saya compare dengan bulan lalu, itu kenaikannya 5 kali lipat dari sebelumnya ya. Kita lanjut bagaimana dengan di Indonesia. Di Indonesia saya ambil tadi dari CNN ya, bahwa hari ini per hari Rabu itu sudah mencapai 91.000 ya, dan yang meninggal dunia 4.400, sementara 50.255 orang dinyatakan sembuh. Nah, masalahnya Bapak Ibu, waktu saya cek dengan data yang lebih dalam, ternyata angka yang kita dapat dari 91.000 ini baru penduduk Indonesia yang dites itu 1,2 juta. Padahal penduduk Indonesia 260 juta jiwa. Artinya berapa persen? Ya, dan angka ini apakah valid? Saya percaya mungkin lebih besar lagi ya. Kita klik lagi. Nah, Bapak Ibu, yang satu hal yang sangat menarik, ternyata coronavirus itu mengubah dunia kita. Bapak Ibu, banyak orang berpikir, Pak,
kondisi ini kan hanya sementara ya, 1-2 bulan setelah itu kembali lagi. Oh, no Bapak Ibu. Dan malah yang lebih parah lagi Bapak Ibu, banyak orang mengatakan bahwa coronavirus ini adalah sebuah konspirasi atau sebuah politik ya. Nah, ini yang lebih ngeri lagi Bapak Ibu ya. Nah, saya mau tunjukkan sesuatu, tolong diklik lagi Pak. Bahwa corona ini membuat satu kondisi di dalam kehidupan kita ini berubah semua. Bapak Ibu, kalau 6 bulan yang lalu kita lihat ada orang menggunakan APD seperti ini, jalan, yang terjadi apa? Wah, kita akan kabur ya, lari ya. Ini ada apa ya? Ada sesuatu ya yang mengerikan. Tapi hari ini kayaknya mulai banyak kita lihat. Bahkan orang-orang masuk pakai APD di kampung-kampung. Ya, jadi mulailah kita dengan kondisi yang namanya new normal. Bapak Ibu, bahkan kemarin Pak Jokowi mengatakan, ayo kita menghadapi persiapan new normal. Apa itu? Mulai membiasakan diri kita bahwa virus itu ada, tetapi kita tetap melewati kehidupan kita sehari-hari. Nah tentunya akan ada adaptasi-adaptasi yang kita perlu lakukan di seluruh kehidupan kita Bapak Ibu. Ya, nah makanya itu mari kita akan belajar bersama adaptasi apa yang akan terjadi Bapak Ibu. Karena ini ngobrol-ngobrol ya, ada yang ngomong sama saya gini, Dr. Roy, tenang aja enggak usah khawatir. Hari ini saya baca di berita ya, saya tadi baca di detik.com, itu vaksin corona dari Cina sudah datang ke Indonesia. Nah, dan sudah dilakukan uji coba. Bapak Ibu, ini mungkin ada hal yang harus kita tahu bersama. Uji coba pada manusia itu membutuhkan waktu. Itu sebabnya baru akhir tahun, kalau dalam tanda petik virus ini, vaksinnya semoga ya Bapak Ibu ya benar ya, maka itu masih butuh diproduksi untuk 260 juta orang, membutuhkan waktu 1 tahun lagi. Jadi diperkirakan kondisi seperti ini masih 2 tahun lagi. Nah, masalahnya satu Bapak Ibu. Kalau ternyata strain virus ini bermutasi Bapak Ibu. Jadi seperti yang kita tahu mungkin Bapak Ibu mungkin saya berikan informasi ya. Itu jenis virus yang hari ini di Cina, dengan di Indonesia, dengan di Amerika, dengan di Eropa itu strainnya berbeda. Artinya apa? Kalau ini kita pakai yang jenis vaksin untuk virus yang di Cina ke Indonesia, nggak cocok. Artinya apa? Artinya kalau virus ini bermutasi, maka harus dibuat vaksin jenis baru. Diuji coba lagi, baru diberikan. Nah Bapak Ibu, itu kenapa kemarin di Cina terjadi penutupan lagi yang kedua, jadi terjadi gelombang serangan yang kedua dari coronavirus. Dan terjadi lockdown di sana 2 kali. Nah, semoga Bapak Ibu Indonesia diberkati Tuhan tidak perlu mengalami seperti ini sehingga bisa berjalan sampai bahkan 5-7 tahun. Nah, tetapi berjaga-jaga dan melakukan perubahan itu penting sekali. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita akan belajar bersama setelah terjadi corona akan ada perubahan dan perubahan apa yang kita lakukan membuat hidup kita menjadi lebih baik. Oke, lanjut lagi. Nah, kita mulai persiapkan yang namanya a new world. Dunia yang baru di mana dunia beradaptasi dengan perubahan. Ya, perubahan apa yang akan kita alami? Bapak Ibu, ini saya mau sharingkan sesuatu. Tadi saya ada yang ngomong sama saya gini, Dr. Roy, maaf ya saya baca sebuah berita. Apa ini? Saya lihat YouTube-nya saya nggak sebut namanya ya, tapi ada seorang yang dalam tanda petik itu selebgram di YouTuber ya, itu mengangkat bahwa wawancara bahwa ini semua konspirasi. Bapak Ibu mohon maaf, kalau ada yang seperti itu ya, saya ini tergabung di WhatsApp dari beberapa grup dokter. Setiap hari Bapak Ibu ada kisah almarhum dari pejuang-pejuang kesehatan setiap hari. Ini saya angkat salah satunya ya. Setiap hari Bapak Ibu di grup dokter-dokter itu ada berita duka innalillahi setiap hari. Dan ini saya angkat, ini yang tanggal berapa itu. Ada 5 dokter yang meninggal Bapak Ibu. Besoknya 3, besoknya lagi 2, tiap hari seperti itu. Dan kadang-kadang bisa di total itu sehari bisa 10. Jadi please tolong jangan main-main. Makanya saya kadang gemes ya Bapak Ibu, mohon maaf ya ini bercanda aja. Kalau ada yang ngomong konspirasi, kepingin saya bawa ke rumah sakit, terus cium tuh orang yang sakit corona, nanti kamu ngerti konspirasi apa enggak, bercanda ya. Ya oke Bapak Ibu, tapi saya mohon maaf,
ini saya angkat WhatsApp ini dari handphone saya, hanya satu, saya tidak ada maksud apa-apa, tapi ayo kita menghargai perjuangan dari rekan-rekan pahlawan kesehatan kita yang sudah berjuang di rumah sakit hari ini. Anda tidak perlu berjuang mempertaruhkan nyawa dan keluarga Anda, cukup satu Bapak Ibu, jaga kondisi kesehatan kita. Itu aja. Oke, dengan gitu kita bisa memutus mata rantai penularan corona. Kita lanjut lagi, ya. Nah, Bapak Ibu, dengan adanya kondisi yang terjadi, hari ini masalah terjadi. Kenapa? Karena kondisi corona yang ada ini membuat lumpuh banyak bisnis. Bayangkan sekian bulan seluruh perusahaan di lockdown, Bapak Ibu, sudah banyak sekali yang namanya pemecatan pegawai itu banyak sekali. Nah, dan banyak karyawan yang dirumahkan dibayar hanya separuh, ada yang bahkan di PHK begitu saja. Dan yang ngeri Bapak Ibu, sudah di PHK tertular corona lagi. Banyak kisah-kisah yang kami dengar di rumah sakit, oleh karena itu Bapak Ibu, ayo kita berjaga-jaga. Nah, tetapi Bapak Ibu, ayo kita lihat sama-sama, kalau kita saat ini saya tunjukkan pada Anda, ini ada huruf Cina ya. Ngomong-ngomong huruf Cina ini, Dr. Roy bisa, kalau ngelihat bisa, ngomong nggak lancar, tapi ini dari sharing satu teman ya, ternyata bahasa Cina dari Weiji atau krisis itu bisa dijadikan dua Pak. Wei atau danger atau bahaya, tapi di sisi lain ada Ji itu opportunity. Ya, jadi kalau kita menempatkan diri di sebuah krisis dengan baik, maka kita akan mengalami bukan hanya danger tapi opportunity. Nah, Bapak Ibu, di balik resesi, jadi ngomong-ngomong ya, ini sudah ada perkiraan Bapak Ibu, resesi ini lebih berat dari 1998, bahkan resesinya bukan hanya beberapa negara, tapi seluruh dunia. Ya, dan ini negara superpower aja sudah mulai mengalami resesi. Kemarin Singapura sudah menyatakan masuk resesi. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita lihat dan kita bersiap-siap. Tapi ingat Bapak Ibu, tahun 97-98 saya masih ingat krisis ekonomi besar melanda Indonesia. Banyak orang miskin tambah miskin, tetapi ada juga orang yang kaya tambah kaya. Nah, karena orang-orang tersebut melihat ini bukan sebagai bahaya, tapi sebagai opportunity. Bagaimana menempatkan diri kita, mari kita belajar di era krisis ini bagaimana menempatkan diri kita supaya kita beradaptasi di new normal. Kita lanjut lagi. Nah, Bapak Ibu, new normal yang baru di sini saya akan mau sharingkan. Nah, ada perubahan shifting yang sangat luar biasa. Yang pertama Bapak Ibu, ayo kita lihat sama-sama, lifestyle yang baru banyak orang sekarang tinggal di rumah. Karena orang tinggal di rumah, kebiasaan-kebiasaan berubah semua. Bapak Ibu, dulu kita bayar uang bensin untuk PP ke kantor, sekarang ini mobilnya banyak nganggur. Ya, artinya apa? Pengeluaran untuk bensin menurun drastis. Tetapi gara-gara banyak di rumah, sekarang sering masak ya, jadi pengeluaran untuk masak jadi lebih banyak. Nah, Bapak Ibu, yang kedua kita lihat sama-sama ya. Bottom of the pyramid ya, atau piramida Maslow itu bergeser ya. Kalau sebelumnya sandang, pangan, papan itu jadi kebutuhan utama. Hari ini Bapak Ibu, sandang, pangan itu tetap nomor satu ya. Baju tetap kita, tapi kalau kita di rumah terus nggak perlu beli baju-baju yang mahal-mahal. Kebutuhan kedua sekarang Bapak Ibu adalah kesehatan. Oleh karena itu sekarang kebutuhan kesehatan menjadi bergeser nomor satu, ya selain makanan. Nah, yang berikutnya ada go virtual, karena sekarang semua dikerjakan digital, ya maka kita mulai menjadi virtual. Makanya sekarang ini, Bapak Ibu kemarin saya baca, ya ada satu perumahan besar itu demo, kenapa? Gara-gara internetnya macet. Anaknya nggak bisa sekolah. Jadi hari ini demonya karena lampu mati atau internet macet. Ya keren banget kan, terjadi shifting perubahan kehidupan. Nah dan lagi Bapak Ibu, yang terjadi sekarang adalah empati society itu menjadi meningkat. Karena banyaknya orang yang meninggal dan wabah, banyak sekali masyarakat sekarang itu yang berempati untuk saling membantu. Nah, Bapak Ibu bagaimana dengan kehidupan sehari-hari? Kita lanjut lagi. Nah, kita lihat sekarang dunia bisnis ya. Saya cepat aja Bapak Ibu. Ayo kita lihat sama-sama.
sebelah kiri adalah bisnis-bisnis. Kalau Anda hari ini ada di area bisnis sebelah kiri Bapak Ibu. Mohon maaf sebelumnya ya. Segera sadari, lakukan perubahan, segera shifting. Kalau tidak sangat berbahaya sekali. Yang pertama, tourism dan pariwisata. Bapak Ibu hari ini bunganya hotel-hotel pariwisata. Bahkan hari ini takut untuk menerima turis. Nah makanya itu kebangkitan pariwisata ini butuh waktu. Lagi Bapak Ibu, aviasi dan maritim, pesawat, kapal laut, ya, mereka shifting menuju ke apa? Menuju ke kargo, pengiriman barang, itu yang masih bertahan. Mobil juga gitu Bapak Ibu, kalau dulu orang naik mobil jarak jauh, sekarang karena di lockdown PSBB kemana-mana, mau kemana? Nggak boleh, di rumah aja. Akibatnya Bapak Ibu, angka penjualan mobil menurun. Lagi real estate, properti harga turun. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang mau beli rumah, sebentar lagi akan ada banyak diskon properti harga murah. Ya, karena banyak orang gagal bayar ke bank, akhirnya Anda akan mendapatkan diskon murah. Tetapi kalau Anda bekerja di bidang properti, wah ini cukup berat juga. Ya. Nah, manufacturing atau pabrik, finansial, ya. Nah mulai bergeser ke sebelah sini, mulai ada harapan. Ya. Education Bapak Ibu masih dibutuhkan, oil gas masih dibutuhkan untuk energi dan lain sebagainya. Nah mari kita siap-siap, shiftinglah ke bagian agriculture, apa itu? Pertanian, ya. E-commerce. Nah, Bapak Ibu, saya mau ajak Anda lihat mendadak karena manusia sekarang tidak bisa bertemu fisik, e-commerce menjadi salah satu terobosan. Dan internet jadi kebutuhan, personal healthcare, food processing dan medical supply. Bapak Ibu, yang menarik, industri di bidang kesehatan sekarang menduduki puncak. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kalau Anda mau shifting, lagi bingung nih, saya mau cari kerja, saya mau bangun usaha, saya mau apa? Mulai dari mana ya? Anda boleh screenshot ini, boleh foto, ya, gambarnya, terus kemudian Anda cari lingkari, cari pekerjaan di daerah yang sebelah kanan. Oke? Oke, sekarang kita lanjut lagi Bapak Ibu. Apa yang harus kita lakukan perubahan-perubahannya? Oke. Nah, Bapak Ibu ada hasil yang sangat menarik, Bapak Ibu. Ini saya ambil survei tahun 2016 ya. Berapa sih orang pakai internet di Indonesia ya tahun 2016 ya. Ini ternyata Bapak Ibu dari 260 juta jiwa itu 132 juta, berarti hampir 50% itu menggunakan internet di Indonesia dan 65%-nya di Pulau Jawa. Tetapi Bapak Ibu lanjut lagi ya. Nah, yang menarik kalau sekarang setelah corona saya percaya angka ini meningkat. Kenapa? Karena semua anak-anak kalau sekolah hari ini pakai HP Bapak Ibu. Tadi saya baru aja pergi ke toko komputer dan belikan HP baru untuk anak saya. Kenapa? Karena sekolah mereka harus pakai online. Artinya bisa bergeser ke 80% mungkin angkanya. Nah, yang menarik ini angka tahun 2019 diteliti Bapak Ibu. Sosial media apa yang menggunakan ya. Ternyata pengguna sosial media di Indonesia itu mencapai 150 juta. Berarti Bapak Ibu angka pangsa pasar adalah 150 juta orang yang menggunakan internet, itulah pangsa pasar yang hari ini kita bisa raih. Dan hebatnya Bapak Ibu, hari ini dengan internet kita bisa menerobos yang namanya jarak dan waktu. Wow, keren sekali. Bapak Ibu, ya saya bersyukur kemarin Bapak Ibu anak saya boleh diizinkan Tuhan mendapat beasiswa sekolah di Singapura. Kalau dulu kita mau telepon Singapura international call, mahal sekali. Hari ini video call cukup pencet langsung bicara. Nah yang menarik kemarin anak saya cerita, Papa, teman saya ini mamanya khawatir. Kenapa? Karena kita di asrama ada yang sakit-sakit. Mau beli produk HD kemana? Saya bilang, nggak usah khawatir. Langsung order, langsung dikirim ke rumahnya. Bapak Ibu hari ini batasan jarak dan waktu bahkan antar negara menjadi hilang. Dan saya bersyukur sekali kalau dulu Bapak Ibu kita hanya bisa menjangkau kemana. Hari ini saat kemarin saya diizinkan melihat print out bonus saya, ternyata sekarang ada mata uang yang berbeda. Ada rupiah, ada Hong Kong dolar, ada Singapura dolar, ada ringgit. Wow, keren sekali. Bapak Ibu, batasan jarak menjadi hilang. Bisnis kita bisa menjangkau kemanapun. Dan Indonesia saja 150 juta. Wow, keren sekali ya pangsa pasarnya. Ngomong-ngomong pernah tahu orang 150 juta itu berapa banyak Bapak Ibu ya? Kalau Anda pernah ngumpul ya di stasiun sepak bola, stadion sepak bola ya, pernah lihat ya, itu Bapak Ibu baru ratusan ribu. Kalau 1 juta seberapa?
150 juta seberapa? Wow, keren sekali. Kita lanjut lagi Bapak Ibu. Nah, dan ini adalah yang menggunakan ya, sosial media ada YouTube, WhatsApp, Facebook, ini angka yang tertinggi ya, YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, ini cukup tinggi ya, penggunanya 80% ya kurang lebih. Nah, dan Bapak Ibu baru disusul yang lain-lain. Lanjut lagi. Dokter Roy, apa sih maksudnya menunjukkan ini? Saya mau melihatkan peluang yang luar biasa Bapak Ibu ya. Dan ini penggunanya kalau yang anak-anak ini Bapak Ibu tahun 2019. Tentunya dengan setelah corona angka ini akan berubah semuanya menjadi ya kalau menurut saya kalikan 5 lah ya rata-rata ya. Nah kalau 18-24 tahun itu 23% laki cowok dan cewek ya dibedakan itu. Kemudian 25-34 angka yang tertinggi di angka-angka ini ya. Baru yang generasi yang umur 35-44 cuma 12% ya. Lanjut lagi. Nah kita lihat prospek bisnis e-commerce. E-commerce itu artinya apa Bapak Ibu? Artinya bisnis yang dijalankan melalui internet ya. Nah, dari jumlah pengguna Indonesia yang sekian ratus juta, Bapak Ibu, 150 juta tadi, ini berarti peluang yang amat sangat besar sekali. Ya. Nah, kita lihat sama-sama ya. Apa bedanya tradisional dan digital marketing yang hari-hari ini menjadi tren karena corona, Bapak Ibu. Nah, kalau kita dulu tradisional marketing, kita mau punya bisnis, kita harus bangun toko dulu, modal untuk branding tokonya, terus kita iklankan TV, kemudian kita di radio, ya masukkan di koran, dan lain sebagainya. Itu era bisnis zaman dahulu. Tapi hari ini Bapak Ibu, yang menarik, siapa yang pernah Bapak Ibu, Anda buka-buka Facebook, Anda buka-buka Instagram, tiba-tiba set, ada yang lewat. Ya, Anda buka WhatsApp dari teman Anda, set, ada yang lewat, jual makanan, ya kan? Ada yang mau nggak ayam geprek? Menarik ini ayam geprek. Mendadak Anda lapar, Anda pesan. Ternyata terjadilah transaksi. Bapak Ibu, ternyata shifting yang terjadi kalau sebelumnya bisnis dari tradisional, sekarang shifting beralih menuju ke internet, sosial media, dan Bapak Ibu sosial media ini sehari-hari. Ayo kita ngobrol sendiri nih, ya. Saya kemarin panggil anak saya, sekarang kalau kita mau hukum anak saya, anak-anak kita Bapak Ibu, jangan dimarahi, jangan dipukul, jangan. Ya, cukup apa? Sita HP-nya. Itu jadi penderitaan buat mereka. Mereka nggak bisa buka YouTube, nggak bisa buka TikTok, mereka nggak bisa buka line-nya mereka. Mereka menjadi ngomong, Papa hukum saya apa aja, asal jangan ambil HP saya. Nah, Bapak Ibu ternyata menarik, dengan adanya shifting ini, ya tanpa sadar kita pun mengalami perubahan. Hari ini Bapak Ibu saya bertanya, siapa dari Anda yang bangun pagi buka mata tadi, Bapak Ibu sudah berapa kali Anda buka HP Anda? Siapa yang baru 10 kali? Siapa yang lebih dari 100 kali? Siapa yang tidak bisa lepas 5 menit pasti buka HP? Nah, semakin ke belakang semakin sering Anda angkat tangan, artinya kita mulai shifting di kebiasaan yang baru Bapak Ibu. Nah, ayo kita lihat sama-sama, Bapak Ibu, mari saya mengajak Anda untuk mengalami perubahan, yaitu apa? Membangun yang namanya smart business new normal. Apa sih Pak bedanya smart business new normal itu apa? Apa bedanya dengan bisnis kita dulu? Bapak Ibu kalau dulu kita punya batasan waktu, satu hari kita hanya bisa ketemu dengan 7 orang. Tapi hari ini Bapak Ibu dengan adanya terobosan teknologi, kemarin Bapak Ibu, saya satu hari itu bisa membantu konseling paling tidak 12 orang. Dan bahkan hari ini, kemarin ya, ini ada kejadian yang konsultasi dengan saya. Ada seorang dari Jakarta telepon saya, ada saudaranya di Sumatera sedang mau konsul karena menderita corona. Jadi Sumatera, Jakarta, Surabaya bergabung di dalam, jadi batasan jarak dan batasan waktu kalau saya pergi ke sana itu hilang semuanya dan efisiensi biaya semuanya berubah Bapak Ibu. Dan begitu terjadi transaksi pembelian, wow, maka kita sudah melakukan yang namanya efisiensi dari smart business. Bapak Ibu, hari ini kalau kita bisa memanfaatkan perubahan-perubahan yang ada, maka Anda akan sangat mengagetkan sekali, kita bisa mengalami terobosan yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Nah, salah satunya adalah socio-digital network marketing. Apa ini Dr. Roy? Oke, yang pertama ada sosio. Sosio itu apa? Bapak Ibu, hari ini manusia tidak lepas dari yang namanya sosial. Bapak Ibu sangat menderita sekali saat manusia disuruh di rumah, nggak boleh kemana-mana, stres semuanya. Nah,
untung ada sosial media, maka kita mulai menjangkau orang banyak dengan sosial media. Tetapi bagaimana melalui sosial media kita bisa menjangkau mereka ke dalam satu bisnis. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, perlu sekali yang namanya kita membangun digital network. Apa itu digital network? Bapak Ibu, mungkin kalau kita buka sosial media, yang menjadi friend kita, teman kita itu bukan hanya orang yang kita kenal, tetapi friend-nya friend, temannya teman punya teman. Dan Bapak Ibu, temannya teman punya teman menjadi satu network. Dan saat kita menggabungkan dengan social platform, ya seperti multimedia platform seperti WhatsApp, apakah itu kita punya Instagram dan lain sebagainya, itu akan membuat jaringan kita itu semakin luas. Nah, Bapak Ibu, apa yang kita bisa pelajari dengan social digital network? Kita akan punya namanya smart business. Bapak Ibu, hari ini kita bisa menjangkau banyak orang dengan biaya yang amat sangat murah. Dulu Bapak Ibu, kalau kita mau advertising sebuah produk, itu amat sangat mahal biayanya. Hari ini cukup Anda punya sebuah account di sosial media, Anda hias yang cantik, orang ingin tahu, oh siapa ya itu yang namanya Dr. Roy, maka orang akan buka Dr. Roy, dia buka Instagram saya, dia akan cerita, dia akan lihat di belakangnya ada histori apa yang pernah saya posting, saya tinggal di mana, keluarga saya bagaimana, anak saya berapa, dan dia lihat data-data itu, oh dia menjadi mengenal, oh yang namanya Dr. Roy seperti ini. Bapak Ibu, hari ini kita ingin mencitrakan diri kita seperti apa, begitu mudah, termasuk bukan hanya pribadi tapi bisnis kita. Nah, bagaimana kita membangun, mencitrakan bisnis kita dengan modal yang amat sangat murah sekali, tetapi efektif dan powerful, bisa menjadi kekuatan yang dahsyat bagi sebuah bisnis. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, nanti kita akan belajar, yang pertama saya akan kenalkan pada seorang rekan sejawat saya, seorang dokter. Beliau Bapak Ibu mempunyai sebuah praktek kesehatan, tetapi beliau hari ini juga membangun yang namanya smart bisnisnya. Nah, dia akan membagikan bagaimana perusahaannya. Dan yang kedua ada special quest untuk Anda Bapak Ibu sekalian. Beliau ini adalah teman saya dulu, ya. Saya masih ingat beliau dulu membangun bisnis sebuah brand. Wah, kalau orang nyebut brand itu, orang tahu, oh dia, ya. Kenapa? Beliau seorang bisnis yang sangat ulet, ya, banyak bisnis yang dia tekuni, sampai satu ketika dia melihat, dia berkata sama saya, Dr. Roy, kayaknya capek ya kalau kita jadi bakul terus. Maksudnya apa? Saya ingin membangun sebuah bisnis yang bisa jangka panjang untuk bahkan kita wariskan untuk anak cucu kita, dan Bapak Ibu kalau bisa smart bisnis. Nah makanya itu nanti saya akan kenalkan Bapak Ibu, dan hari ini nggak main-main Bapak Ibu. Jaringan beliau itu hampir seluruh Indonesia, dan beliau salah satu pembicara nasional yang sangat powerful sekali. Saya akan kenalkan nanti dengan Anda. Pengusaha yang luar biasa, jaringan bisnisnya hari ini bahkan sampai ke luar negeri, ya. Dan hari ini beliau juga trainer internasional, nanti saya akan kenalkan dengan Anda, saya simpan spesial ke saya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, saya akan mau tunjukkan pada Anda, ya, apa dan bagaimana yang namanya smart business ini yang jadi powerful akan diceritakan, dibagikan oleh spesial guest saya. Nah, saya tidak berlama-lama, bagaimana era bisnis new normal akan melakukan perubahan yang dahsyat, Bapak Ibu. Saya undang pembicara yang kedua yang sangat luar biasa, rekan sejawat saya, Dokter, saya kembalikan dulu ke MC. Oh ya, saya kembalikan dulu ke MC. Silakan Pak Zeki Star Diamond from Surabaya. Terima kasih, selamat pagi semuanya Bapak Ibu. Oke, terima kasih buat sharing yang sangat luar biasa oleh Dr. Roy Sugiwantono ya. Nah rekan-rekan sekalian ya, kita tahu sekarang ini ya, untuk kita bisa sukses di era new normal ini tentunya kita harus berani untuk shifting ke peluang bisnis, dan juga kita harus menerapkan pola hidup yang sehat tentunya. Nah, bagaimana sih kita untuk menjaga pola hidup sehat itu? Nah, kali sesi saat ini akan di-sharingkan oleh salah satu profil yang sangat luar biasa ya, di mana beliau ini yaitu latar belakang seorang dokter juga, dan beliau adalah banyak membantu ya orang-orang melalui kesehatan dan juga melalui pendapatan juga di saat ini. Dan beliau juga salah satu founder Selamat Pagi Indonesia atau sekolah yatim piatu yang ada di Sekolah Selamat Pagi Indonesia. Ya, kita sambut langsung Dr.
Endang Wilianti. Berikan aplaus yang sangat luar biasa untuk Diamond Leader Indonesia, Dr. Endang Wilianti. Ya, terima kasih Pak Jeki. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi ini izinkan kami berbagi peluang bisnis yang sangat luar biasa ya Bapak Ibu. Oke, perusahaan kami ini bernama PT Harmoni Dinamik Indonesia atau orang lebih mengenal dengan nama HDI. Nah, perusahaan kami ini untuk di Indonesia pusatnya ada di Jakarta Bapak Ibu, lebih tepatnya ada di Jalan Probolinggo nomor 18 Menteng ya di Jakarta. Ya, dan perusahaan kami ini merupakan perusahaan multinasional di mana pusatnya ada di Phoenix, Arizona. Sudah berkembang bukan hanya di Indonesia Bapak Ibu, tapi juga di Asia, di Hong Kong, Filipina, Malaysia, Singapura, dan masuk di Indonesia sendiri sejak tahun 1994. Perusahaan HDI sendiri saat ini merupakan perusahaan network marketing terbesar di Indonesia, di mana ini dibuktikan bahwa kantor cabang kami itu ada sekitar 148 kantor cabang dan itu tersebar dari ujung Aceh hingga ujung Papua. Nah, ini membuktikan bahwa memang produk-produk kami ini diterima di seluruh lapisan masyarakat. Oke. Nah, Bapak Ibu, untuk produk-produknya pun kita sudah lolos uji ya, ujinya bahkan sudah ribuan tahun yang lalu. Terbukti apa Bapak Ibu? Produk kita pun direkomendasikan di kitab suci dari 5 agama yang ada di Indonesia, mulai dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Karena produk-produk kita adalah produk-produk perlebahan dan itu tertera di kitab suci. Artinya ini sudah lolos uji sejak ribuan tahun yang lalu bahwa produk perlebahan sangat luar biasa untuk kesehatan tubuh kita. Ya. Dan kita juga sudah mengantongi untuk sertifikasinya ya, kita punya HAMAC Quality, di mana ini adalah standar kualitas secara global yang mencakup ISO-nya ya, kemudian APLI, kemudian juga BPOM-nya, termasuk juga halal baik yang dari Indonesia maupun yang dari Ivanka, dari Amerika, dan yang luar biasa Bapak Ibu, produk kita ini pun juga sudah terdaftar dalam MIMS, atau Monthly Index Medical Specialties, di mana itu merupakan daftar obat dan suplemen yang biasanya bisa diresepkan oleh rekan-rekan sejawat medis. Seperti itu ya Bapak Ibu. Dan perusahaan kami pun punya pabrik sendiri yang namanya Sisi Pollen Company, di mana pabrik ini merupakan pabrik terbesar tertua di bidang perlebahan di dunia. Ya. Dan untuk dari sisi kualitas Bapak Ibu, luar biasa, produk kami pun dipercaya bahkan dikonsumsi oleh 3 generasi presiden di Amerika. Beliau-beliau mengkonsumsi dan merekomendasikan. Begitu luar biasanya kualitas produk kami, dan produk kami pun juga dipakai atau dikonsumsi oleh atlet-atlet Olimpiade. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di Singapura dan juga di Malaysia. Di Filipina dan juga di Malaysia. Oke. Produk-produknya apa aja Bapak Ibu? Nah, kita punya 4 produk unggulan yang biasa kita sebut sebagai 4 star. Produk yang pertama yaitu Pollenergy. Pollenergy ini merupakan serbuk sari bunga ya, dari polen, serbuk sari bunga yang dimakan oleh lebah. Kandungan nutrisi pada polen ini sangat-sangat lengkap Bapak Ibu, bahkan sampai para ahli sepakat menyebut bahwa polen itu sebagai makanan terbaik nomor 2 di dunia. Bapak Ibu tahu yang nomor 1 apa? Ya. ASI Bapak Ibu, ya polen sendiri kandungan nutrisinya setara dengan ASI. Kalau Bapak Ibu rutin mengkonsumsi ini akan bisa menjaga stamina, daya tahan tubuh dan kekebalan tubuh termasuk juga daya konsentrasi Bapak Ibu. Polen kita punya 2 kemasan, ada yang untuk dewasa, Pollenergy 520 dan juga ada anak-anak, Honeybee Pollen ini untuk anak-anak. Nah fungsinya apa untuk Honeybee Pollen ini? Kalau Bapak Ibu konsumsi untuk putra-putri Bapak Ibu akan bisa menormalkan nafsu makan anak-anak ya. Karena kita tahu bahwa anak-anak itu masalah terbesar biasanya dimakan gitu kan ya. Nah kemudian selain itu juga bisa meningkatkan stamina dan juga daya konsentrasi anak-anak ya. Jadi supaya nggak gampang sakit dan supaya cepat bisa nangkep pelajarannya. Kemudian kita punya lagi produk unggulan yang kedua yaitu Bee Propolis. Di mana Bee Propolis ini punya sifat sebagai antibiotika alami. Jadi ini sangat bagus dikonsumsi untuk melawan bakteri-bakteri atau kuman-kuman yang ada dalam tubuh kita. Termasuk juga sebagai anti peradangan dan yang luar biasa anti kanker Bapak Ibu. Itu pun juga bisa dikonsumsi untuk propoeliknya.
Selain itu propolis ya. Selain itu propolis sendiri juga sangat bagus untuk bisa membantu membongkar tumpukan plak kolesterol, asam urat dan juga batu ginjal ya. Nah, kemudian produk unggulan kita yang berikutnya yaitu ada Royal Jelly. Kita ada 2 kemasan Bapak Ibu, ada yang bentuk liquid, ada juga yang bentuk tablet. Nah, Royal Jelly ini merupakan susunya lebah di mana fungsinya adalah sangat bagus sebagai anti-aging. Jadi dia akan meregenerasi sel-sel tubuh kita yang rusak setiap harinya. Dia juga bisa membantu untuk memperbaiki hormonal tubuh kita, termasuk juga membantu memperbaiki sel-sel saraf kita. Ya. Kemudian produk unggulan berikutnya yaitu Clover Honey. Ini adalah madu kita Bapak Ibu. Madu kita ini merupakan madu gurun Bapak Ibu, di mana kadar airnya sangat rendah sekali dan tidak akan terjadi fermentasi. Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena madu kita, Clover Honey ini itu aman untuk penderita diabetes. Jadi ini pun bisa dipakai sebagai pengganti gula untuk penderita diabetes. Nah, konsumsi rutin Clover Honey ini bisa membantu untuk menjaga kesehatan pencernaan, termasuk juga bisa membantu mengencerkan dahak, ya, juga bisa untuk membantu untuk rawat luka, bahkan juga untuk mengatasi jerawat. Oh, oke ya, keren banget. Nah, produk-produk unggulan kita yang lain Bapak Ibu, ini merupakan produk-produk turunan dari 4-star tadi ya. Kita ada yang namanya Kids Tree. Kids Tree ini suplemen untuk anak di mana dalam satu tabletnya sudah ada pollen propolis royal jelly. Ini apabila diberikan atau dikonsumsi untuk putra-putri Bapak Ibu sangat bagus untuk menjaga stamina, daya tahan tubuh, daya konsentrasi juga menormalkan nafsu makannya. Nah, kemudian juga ada Dynamic Tree, ini adalah suplemen untuk remaja, karena kebutuhan remaja sudah pasti berbeda ya dengan anak-anak. Ya, di sini juga kalau rutin dikonsumsi untuk anak-anak kita SMP, SMA seperti itu ya, ini bisa meningkatkan stamina, daya tahan tubuh dan juga daya konsentrasi kita. Nah, berikutnya Bapak Ibu kita punya yang namanya Dynamic Trio Plus. Kita ada 3 varian. Yang pertama Dynamic Trio Plus Glukosamin. Ini sangat bagus untuk membantu masalah persendian. Jadi yang punya masalah persendian bisa terbantu dengan Dynamic Trio Glukosamin. Kemudian ada Dynamic Trio Enzim Mineral, ini sangat bagus untuk membantu masalah pencernaan. Jadi apapun masalah pencernaan, baik itu diare, sembelit atau apapun, ya ini bisa dibantu dengan Dynamic Trio Enzim Mineral. Kemudian kita punya Dynamic Trio Sopalmeto, ini khusus untuk pria Bapak Ibu. Jadi apabila Bapak Ibu nantinya mohon maaf ini untuk pria ya. Jadi kalau misalkan ada bapak-bapak yang merasa mungkin mohon maaf ya buang air kecilnya sudah mulai ada rasa sakit, kemudian juga enggak teratur ya seperti itu, kalau bahasa Jawanya anyang-anyangan gitu ya. Nah ini berarti kita curiga ada gangguan prostat, kita butuh yang namanya Dynamic Trio Sopalmeto. Nah berikutnya Bapak Ibu, kita punya lagi, ini adalah turunan dari propolis ya, Bibotanics, kelompok Bibotanics, kita ada yang namanya facial wash. Jadi Bibotanic facial wash ini merupakan sabun wajah untuk keluarga, di mana ini sangat bagus untuk mengangkat sel-sel kulit kita yang mati, ya termasuk juga mengurangi bakteri atau kuman-kuman yang nempel di wajah kita, tanpa mengganggu atau tanpa mengurangi kelembapan kulit Bapak Ibu. Jadi satu keluarga sangat bagus sekali untuk dikonsumsi yang namanya Bibotanic facial wash. Kemudian ada juga Bibotanic toothpaste, ini merupakan pasta gigi Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu pakai ini bisa membantu untuk mengurangi gigi sensitif, mencegah gigi berlubang, kemudian juga bisa membantu untuk mengurangi peradangan gusi, bahkan bau mulut, ini bisa terbantu dengan yang namanya Bibotanic toothpaste. Kemudian ada juga Bibotanic aloe propolis cream. Nah ini adalah salep serbaguna Bapak Ibu. Jadi satu salep bisa untuk semua jenis luka ya Bapak Ibu. Semua luka, luka gores, luka lecet, luka bakar ya, kecuali satu luka hati. Nggak bisa Bapak Ibu ya, tersirat atau tersurat sama aja nggak bisa pakai aloe propolis cream. Ya, untuk luka-luka ini biasanya kalau rutin dioleskan dari awal ini kebanyakan sembuhnya pun tanpa bekas Bapak Ibu. Ya, termasuk juga gatal-gatal karena biang keringat ataupun digigit serangga juga oke. Nah, kemudian kita juga ada Bibotanic hand body lotion. Nah, apalagi dalam kondisi saat ini Bapak Ibu ya, kita sering pakai hand sanitizer apabila bepergian, maka kulit jadi lebih kering. Nah, ini wajib bawa hand body lotionnya, karena akan mampu mengembalikan kelembapan kulit kembali supaya tetap halus, enggak kering, dan juga karena ada propolisnya, maka dia pun bisa membantu untuk membunuh bakteri-bakteri yang merugikan di kulit kita. Dan kemudian ada juga Royale Shower Gel Bapak Ibu.
Ini merupakan sabun ya, sabun cair untuk kita mandi. Dia akan menjaga kelembapan kulit kita supaya tidak kering, termasuk juga membunuh kuman-kuman yang mungkin nempel di dalam tubuh kita. Dan berikutnya ada juga Bibotanic Hair Care, ini satu set ya Bapak Ibu, satu set untuk kasus BCA. Tahu Bapak Ibu BCA apa? Botak cuma atas, ya. Jadi yang botak di atas saja ya untuk yang ini, kalau yang lainnya saya nggak tahu. Oke, Bibotanic Hair Care ini ada satu set, ada sampo, ada serum, dan juga ada conditioner untuk mengatasi kerontokan rambut atau bahkan mungkin kebotakan. Nah ini Bapak Ibu bisa pakai rutin, maka akan tumbuh kembali rambut-rambutnya. Oke. Berikutnya kita juga punya produk unggulan lagi, kelompok skincare kali ini ya. Untuk perawatan wajah, kita punya dua seri ya, ada seri V-Line dan seri V-Line. Di mana produk skincare kami ini benar-benar natural, alami, tanpa tambahan warna, pengawet maupun parfum. Dan ini juga sangat bagus dipakai untuk menjaga kesehatan kulit wajah kita ya Bapak Ibu, di mana seri V-Line ini bagus untuk kulit normal atau normal kombinasi berminyak, di mana ini juga sangat bagus untuk membantu mengencangkan kulit, mencerahkan, menjaga kesehatan kulit. Dan kalau seri W-Line ini sangat bagus untuk kulit yang kering atau kulit sensitif atau bahkan mungkin yang ada flek atau noda seperti itu. Nah kita juga punya alat untuk mengencangkan ya, termasuk juga alat untuk memasukkan serumnya namanya LV Bapak Ibu. Dan kemudian kita juga punya yang namanya SS Cream, di mana ini satu perawatan yang oke banget, di mana satu SS Cream ini apabila kita pakai itu sudah termasuk di dalamnya ada skincare, kemudian juga ada tabir surya, SPF-nya 50 Bapak Ibu, dan selain itu juga sangat bagus sebagai make up base-nya, jadi sudah ada foundation Bapak Ibu, nggak perlu untuk touch up yang lain-lain lagi gitu kan ya. Oke, berikutnya apalagi produk unggulan kita? Kita punya yang namanya Propoelik. Propoelik ini saat ini lagi booming sekali Bapak Ibu karena sifatnya sebagai antibiotika alami tadi ya, termasuk antivirusnya ini luar biasa, terutama untuk pasien yang saat ini kondisi corona ya, kondisi COVID ini untuk menjaga daya tahan tubuh kita dan juga bisa membantu pasien-pasien yang sudah positif. Propoelik sendiri sudah lolos uji klinis Bapak Ibu untuk kasus demam berdarah dan juga HIV AIDS. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, bisa konsumsi ini saat ini best seller, silahkan ya Bapak Ibu karena sebelum kehabisan. Kita juga punya Propoelik Plus, di mana ini Propoelik yang ditambahkan beberapa jamur untuk kasus kanker ya atau sesuatu yang berkaitan dengan keganasan. Nah kemudian ada juga Beskin BB Cream, ini adalah satu tube ini sudah termasuk ada skincare juga, ada tabir surya, ini SPF-nya 37, kemudian juga ada foundationnya. Nah, kalau yang di tengah ini Bapak Ibu, Bi Ultra, ini khusus untuk pria dewasa ya. Pria untuk apa? Untuk menjaga staminanya ya, stamina pria dewasa ya, atau mungkin yang ada masalah, mohon maaf, gangguan reproduksinya ini juga bisa terbantu dengan yang namanya Bi Ultra. Nah kita juga punya yang namanya Trimi. Nah ini bagi Bapak Ibu yang ingin dietnya, tapi diet yang sehat Bapak Ibu, bisa konsumsi Trimi pada saat makan ya. Jadi Trimi ini dikonsumsi di tengah makan, untuk apa? Untuk mengikat lemak jahatnya ya, sementara lemak bagusnya tetap diedarkan tubuh. Nah ini yang saya bilang tadi, diet sehat ya, bukan semua lemak dibuang ya Bapak Ibu, bahaya kalau semua lemak dibuang. Ya, kemudian ada juga Prolis. Prolis ini permen, propolis dalam bentuk permen, ini sangat bagus untuk menjaga mengurangi bau mulut. Kemudian ini juga bisa untuk menyegarkan nafas. Nah, kondisi COVID seperti ini Bapak Ibu, sering-seringlah mengulum yang namanya Prolis karena tempat masuknya virus ini dari mulut juga. Nah, ini kalau kita konsumsi atau kita kulum Prolis, ini akan sangat membantu untuk mengurangi bakteri atau virus yang ada di dalam mulut kita. Dan jangan khawatir Bapak Ibu karena Prolis ini aman untuk penderita diabetes. Nah kita juga punya pemurni air yang namanya Eftek. Ini pemurni air yang sangat luar biasa Bapak Ibu, di mana pemurni air ini ditancapkan di keran bisa langsung keluar ya, tanpa listrik, tanpa baterai, tanpa gas seperti itu ya, langsung bisa diminum Bapak Ibu. Dan yang luar biasa karena Eftek ini memakai teknologi Filartek membran, di mana itu adalah teknologi yang dipakai untuk cuci darah biasanya. Nah untuk Bapak Ibu yang luar biasa pada pagi hari ini kita punya promo yang spesial Bapak Ibu. Ada 6 paket promo yang kami tawarkan pada pagi hari ini. Yang pertama 4-star pack, Bapak Ibu bisa mendapatkan produk unggulan kami 4 tadi ya, ada Pollen Propolis Royal Jelly, yang ditambahkan juga masih ada produk
salep, kemudian pasta gigi dan juga prolis, di mana nantinya Bapak Ibu juga akan mendapatkan free kids tree untuk putra-putri Bapak Ibu, cukup dengan 1.688 dari harga 2 juta sekian. Free-nya aja sekitar 300.000 sendiri Bapak Ibu. Nah, kemudian paket promo yang kedua yang kami tawarkan ada paket power pack di mana isinya Propoelic, Polenergy, Royal Jelly, dan Bapak Ibu akan mendapatkan free Polenergy. Ya, dan kemudian untuk paket yang ketiga, paket Ultra Men's Pack di mana Bapak Ibu akan mendapatkan B Ultra, Royal Jelly, dan juga Propoelic, dan nanti akan mendapatkan free Polenergy Bapak Ibu. Gratisannya aja ini udah lumayan oke ya gitu kan, banyak, harganya hampir 300-an ribu sendiri ya. Dan paket kolesterol Bapak Ibu yang nomor 4 di mana ada Trimi, ada Propoelic, kemudian ada Clover Honey, dan Bapak Ibu akan mendapatkan free Dynamic Trio NC Mineral. Paket yang kelima Bapak Ibu ada paket Propoelic Plus Pack di mana isinya adalah paket Propoelic Plus, Royal Jelly Liquid, Clover Honey, dan Bapak Ibu akan mendapatkan free Polenergy. Dan untuk promo kami yang terakhir yang keenam di mana apabila Bapak Ibu membeli produk skincare kami senilai 300 poin, maka Bapak Ibu akan mendapatkan free SS Cream 15 mili. Ya, itu yang bisa saya sampaikan untuk pengenalan perusahaan kami. Saya kembalikan lagi ke MC. Terima kasih. Oke, terima kasih buat penjelasan tentang produk yang sangat luar biasa oleh Dr. Endang Willianti ya. Dan bahwa produk-produk ini sangat luar biasa ya untuk kita menjaga daya tahan tubuh kita tentunya di kondisi new normal saat ini. Nah, rekan-rekan sekalian ya, untuk sesi yang berikut ini juga tidak kalah menarik ya, di mana sesi yang luar biasa ini akan kita mendengarkan dari latar belakang seorang pengusaha di mana beliau ini ya akan men-sharingkan tentang peluang bisnis yang sangat bagus di era new normal saat ini. Ya, kita tahu di mana bisnis-bisnis saat ini pada turun ya. Tapi bisnis yang akan dijelaskan oleh beliau ini itu mengalami kenaikan yang sangat luar biasa, bukan hanya 100 tapi berkali-kali lipat, bahkan sampai ribuan persen kenaikannya. Nah, rekan-rekan sekalian, untuk pembicara yang sangat saat ini yaitu berlatar belakang seorang pengusaha, yaitu sudah berpengalaman lebih dari puluhan tahun dan juga banyak mencetak pengusaha-pengusaha baru dari Sabang sampai Merauke, dan juga beliau ini sangat dinanti-nantikan oleh rekan kerjanya dari seluruh Indonesia, dan juga beliau ini dipercaya sebagai pembicara, yaitu sebagai speaker di perusahaan-perusahaan nasional dan juga internasional. Dan langsung saja kita sambut Eksekutif Crown Indonesia, Ko Johan Budiman Raharjo. Berikan aplaus yang sangat luar biasa untuk pembicara kita. Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih, Ceki. Oke, Bapak Ibu rekan sekalian, tadi kita sudah mendengarkan banyak ya penjelasan di awal bahwa di era new normal ini kita mengalami banyak perubahan. Tapi yang menarik Bapak Ibu, ya, kita mempunyai smart business new normal ini yang bertahan Bapak Ibu. Yang dahulu tidak banyak orang itu paham, tapi justru bisnis ini hari ini justru melejit sangat luar biasa. Nah, hari ini kita mau lihat Bapak Ibu, apa sih peluang bisnis smart new normal ini? Mari kita lihat, apa ciri-cirinya? Jadi kelebihannya Bapak Ibu, ya, ini adalah merupakan sebuah bisnis idaman, di mana yang pertama adalah kita ini mempunyai bisnis dengan modal yang minimal, ya kan? Dan resikonya juga pasti minimal. Kenapa kok bisa minimal Bapak Ibu? Karena semuanya sudah disediakan, ya, dan mempunyai potensi pendapatan yang besar, ya, waktunya bebas, ekspansi usahanya mudah dan luas, dan tidak dibutuhkan pendidikan dan pengalaman tertentu. Sistemnya sudah terbentuk dan peluangnya sangat besar. Ini adalah sebuah smart business new normal. Menarik nggak Bapak Ibu? Ya, menarik ya pasti ya. Nah, tapi Bapak Ibu, pada waktu kita berpikir ada nggak sebuah bisnis dengan ciri-ciri seperti ini? Yang menarik Bapak Ibu sekali lagi, bisnis ini ternyata ada Bapak Ibu. Apa itu bisnisnya? Bisnis ini yang namanya network marketing Bapak Ibu. Wah, network marketing. Wah, saya pernah tahu itu, teman saya pernah tahu. Nanti dulu Bapak Ibu, ya tahan dulu ya. Saya tahu banyak orang di luar punya pendapat, tapi saya mohon untuk Bapak Ibu jangan pindah channel dulu ya. Anda tahan dulu, saya ingin tunjukkan bukti-buktinya Bapak Ibu. 18 tahun yang lalu, ya, saya juga sama seperti Bapak dan Ibu, di mana saya pun sangat berpikir, wah ini nggak mungkin. Ya, tapi saya pada waktu sangat kaget, pada waktu saya melihat bukti ini Bapak Ibu.
Jadi 3 jenis sistem utama bisnis yang umum dipakai Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu, yang pertama itu dengan mengembangkan sistem sendiri. Ya kan? Lalu yang kedua, ini adalah bisnis waralaba. Dan yang menarik, yang ketiga, ya kan? Ini adalah bisnis network marketing. Dan sistem bisnis ini Bapak Ibu, itu ditulis di buku Robert Kiyosaki, ya buku bestseller, di buku Cash Flow Quadrant, Business of the 21st Century, dan Business School. Ya, jadi ini yang menarik Bapak Ibu. Jadi network marketing adalah sebuah bisnis Bapak Ibu. Nah, lalu yang berikutnya Bapak Ibu, potensi bisnis network marketing pun itu ditunjukkan di Magic of Thinking Success, lalu di buku Secret Book MLM, lalu Anda ingin sukses selama tidak berdosa lakukan, GoPro, Recruiting Superstar, Network Marketing Superstar, dan yang menarik di buku Berpikir dan Menjadi Sukses Bapak Ibu, ya itu pun di kata pengantarnya dikatakan 20% itu menjadi jutawan melalui network marketing Bapak Ibu. Ya, jadi ini buku bestseller Bapak Ibu, buku psikologi populer. Dan yang menarik Bapak Ibu, di majalah Success Magazine ya, tahun 95 itu dikatakan bahwa dari 50 orang terkaya di Amerika, 9 orang itu pekerjaannya network marketing. Ini faktanya Bapak Ibu. Ya, lalu kita lihat fakta berikutnya Bapak Ibu. Ya, majalah Warta Ekonomi tahun 2000-2001 Bapak Ibu. Di mana pada waktu itu kita sama-sama tahu tahun 98, tahun 99 terjadi krisis ekonomi. Yang menarik dikatakan profesi termahal itu network marketing itu nomor 1 Bapak Ibu. Jadi fakta-fakta ini menunjukkan Bapak Ibu bahwa bisnis network marketing ini adalah bisnis yang sangat luar biasa. Nah, tapi hari ini kita sama-sama tahu bahwa banyak hari ini perusahaan network marketing di Indonesia, ya ada ratusan, ya kan, yang tergabung di APLI, bahkan yang ilegal lebih banyak lagi. Ya, tapi saat ini Bapak Ibu, bagaimana caranya memilih bisnis network marketing? Ya, kita menggunakan 4P Bapak Ibu. Yang pertama adalah pendidikan atau support system. Ya kan? Kita harus lihat Bapak Ibu pendidikannya seperti apa. Kenapa Bapak Ibu kita harus lihat pendidikannya? Karena simpel Bapak Ibu, pada waktu kita menjalankan bisnis network marketing, kan tidak banyak orang mengerti. Jadi dibutuhkan orang yang menuntun, orang yang memberitahu. Jadi ibaratnya seperti peta Bapak Ibu. Jadi pendidikan ini sangat penting di network marketing. Lalu yang kedua, kita harus melihat perusahaannya seperti apa. Ya. Lalu yang ketiga, kita melihat produknya. Lalu yang keempat, kita lihat potensi pendapatannya atau potensi penghasilannya atau potensi bisnis ini seperti apa. Nah, kita akan lihat satu persatu Bapak Ibu. Yang pertama kita melihat bagaimana pendidikan dan support system di tempat kita. Kita mempunyai biliones Bapak Ibu yang sudah punya pengalaman lebih dari 23 tahun di Indonesia ini mendidik dari orang dari nol Bapak Ibu. Ya, jadi orang yang tidak mengerti apa-apa, ya, tapi asalkan dia mau belajar dan hari ini sudah menghasilkan miliarder-miliarder baru di Indonesia. Dan yang menarik Bapak Ibu, biliones hari ini tidak hanya memberikan training untuk di network marketing sendiri, tapi banyak perusahaan-perusahaan di luar sana itu belajar dari biliones. Ya, jadi yang jelas Bapak Ibu, kita mempunyai training yang sudah terbukti, sudah menghasilkan miliarder-miliarder baru di Indonesia. Bahkan kita punya pelatihan-pelatihan Bapak Ibu dari BES, ya kan, lalu buku-buku penunjang. Apa yang harus dipelajari? Jadi semuanya berangkat dari nol bahwa semua orang bisa berhasil asalkan satu syaratnya, mau belajar. Nah, bagaimana dengan perusahaannya? Perusahaannya tadi Bapak Ibu kita sudah melihat bahwa kita mempunyai perusahaan yang sangat besar, ya, sudah 26 tahun lebih di Indonesia, jadi sudah melewati 3 kali krisis ekonomi, jadi sudah pasti kuat. Ya kan? Bahkan produknya pun, tadi Dr. Endang juga sudah jelaskan, bagaimana produknya sangat powerful, sehingga selama 26 tahun lebih, produk ini pun dibeli dan terus di repeat order karena produknya sangat bagus sekali Bapak Ibu. Nah, lalu bagaimana potensi pendapatan di bisnis smart business new normal ini? Apa yang bisa didapat? Yang pertama jelas, keuntungan yang bisa didapat adalah penghasilan yang no limit, tidak terbatas. Jadi kita bisa mendapatkan pendapatan berapapun Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita bisa pasarkan produk ini ke seluruh dunia Bapak Ibu. Jadi Anda jangan berpikir bahwa Anda misal, ya kan, oh saya adalah orang Malang, berarti saya menjadi bisnisman orang Malang. Tidak Bapak Ibu, Anda boleh ada di kota kecil, ya, Anda boleh ada di kota kecil, tapi bisnis Anda adalah bisnis internasional. Jadi potensi pendapatannya tidak terbatas. Lalu yang kedua,
Di bisnis HD ini Bapak Ibu, kita bisa mendapatkan pendapatan royalti. Ya, jadi itu pendapatan nanti dari royalti tahunan, dan yang menarik, yang luar biasa dan yang saya yakin ini adalah satu-satunya di Indonesia Bapak Ibu, perusahaan network marketing yang membagikan saham Bapak Ibu kepada para enterpriser-nya. Jadi kita bisa menjadi pemilik perusahaan, tidak hanya sebagai seorang enterpriser biasa. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu, keuntungannya apa? Bisa diwariskan. Ini yang menarik Bapak Ibu. Saya percaya Anda dan saya setiap hari pasti kerja keras. Betul Bapak Ibu ya? Tapi yang saya pribadi Bapak Ibu, yang saya sangat senang sekali di bisnis HD ini adalah bisnis ini bisa diwariskan Bapak Ibu. Jadi apapun yang saya bangun, ya andai kata terjadi sesuatu, itu langsung bisa diwariskan ke anak saya dengan seluruh network saya. Ini yang paling menyenangkan Bapak Ibu. Jadi apa yang saya bangun, apa yang saya kerjakan selama 18 tahun, tidak ada yang sia-sia. Lalu yang berikutnya kita bisa mendapatkan reward jalan-jalan keliling Indonesia, ya mancanegara, bahkan yang menarik Bapak Ibu dan menurut saya ini yang paling powerful adalah kesempatan untuk pengembangan diri. Bapak Ibu saya tahu dari sejak awal Anda mendengarkan sesi dari Dr. Roy, Anda sudah melihat bahwa bisnis ini sepertinya menarik, ya. Tapi pada waktu Anda melihat Dr. Roy, Dr. Endang, terus melihat saya gitu kan, wah ini bisnisnya menarik tapi rasanya bukan untuk saya. Kenapa? Lah itu soalnya dari tadi para pembicaranya ngomong tuh nggak berhenti-berhenti. Rasanya mereka semua pandai berbicara. Tidak Bapak Ibu. Ya, jadi kami ini engselnya sudah lepas karena kami sudah belasan tahun Bapak Ibu. Ya, dari awal Bapak Ibu, awalnya saya pribadi pun tidak bisa berbicara di depan banyak orang. Ya, akan tetapi yang menarik di Billionaires kita punya kesempatan untuk pengembangan diri, kita punya pelatihan-pelatihan supaya kita bisa melakukan public speaking, dan public speaking ini sangat penting. Bayangkan Bapak Ibu, kita di luar sana, kita belajar public speaking, itu bayar. Di HDI Bapak Ibu, Anda belajar public speaking, ya, Anda belajar untuk mengembangkan diri Anda, itu free, ya. Bahkan pada waktu Anda aplikasikan bisnisnya langsung dicoba, malah Anda dapat penghasilan. Itu yang menarik. Ya, lalu apa lagi yang bisa didapatkan? Kepuasan Bapak Ibu, kepuasan apa? Karena kita bisa membawa berkat atau membawa dampak positif ke orang-orang di sekitar kita. Contoh hari ini di era pandemi ini Bapak Ibu. Ya, hari ini orang-orang di sekitar kita banyak yang punya masalah dengan kesehatan. Tapi yang menarik, karena kita jalankan bisnis ini, kita sharing produk yang positif, kita punya produk yang powerful untuk kesehatan, yaitu madu. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, kenapa powerful? Simpel Bapak Ibu, direkomendasikan kitab suci. Ya, jadi kita bisa berbagi kepada orang-orang di sekeliling kita, ya, dan mereka bisa merasakan kesehatan, dan itu sebuah kepuasan, Bapak Ibu. Ya, jadi pada waktu kita berbagi juga dengan orang-orang yang hari ini mungkin mereka kehilangan pekerjaan atau mungkin pekerjaannya tetap tapi gajinya didiskon, ya, dan akhirnya 2-3 bulan ini dia rintis bisnis ini, mereka bisa mendapatkan minimal 5 juta per bulan, dan mereka datang kepada kita dan ngomong thank you ya, terima kasih ya, karena sudah bantu saya untuk merintis bisnis ini. Itu sebuah kepuasan Bapak Ibu yang sangat luar biasa dan tidak terbayarkan. Jadi di sini yang menarik Bapak Ibu. Jadi bisnis kita bisa membantu orang lain, jadi kita justru tidak menindas orang lain. Dan yang menarik Bapak Ibu, keuntungan yang bisa kita peroleh lagi adalah kita membantu sekolah SMA Selamat Pagi Indonesia, bahkan hari ini mempunyai sekolah tinggi juga. Jadi apa yang kita lakukan Bapak Ibu, apa yang kita pasarkan, minimal tuh 5% kita mensupport sekolah Selamat Pagi Indonesia. Di mana sekolah Selamat Pagi Indonesia kita menampung anak-anak yatim piatu tidak mampu dari seluruh Indonesia, kita biayai pendidikannya, dan juga cuman itu Bapak Ibu, di dalam sana kita didik mereka juga life skill. Ya, karena apa? Karena kita punya misi, kita ingin membantu mereka mengentaskan jalur kemiskinan dalam kehidupannya. Jadi ini adalah sebuah kepuasan dan keuntungan yang sangat powerful di bisnis HDI ini. Nah, lalu bagaimana caranya memulainya? Simple Bapak Ibu. Dengan modal hanya dengan 150.000 atau Anda mengambil salah satu dari paket yang dijelaskan oleh Dr. Endang tadi, kita sudah memiliki 2 hak. Ya, kita bisa sebagai pengecer, ya, kita bisa mendapatkan keuntungan 20-25%, lumayan, ya. Atau yang kedua Bapak Ibu, sebagai enterprise kita bisa mendapatkan 5%. Akan tetapi Bapak Ibu, banyak orang
seringkali berpikir bahwa wah rasanya enak yang 20%. Nanti dulu Bapak Ibu, saya ingin tunjukkan Bapak Ibu potensi sebagai koordinator enterprise Bapak Ibu yang mendapatkan hanya 5%. Ya kan? Loh kok kecil? Iya, tapi karena koordinator Bapak Ibu, jadi itu bisa mendapat kita hasil yang sangat besar. Saya ingin tunjukkan Bapak Ibu, di saluran distribusi pada umumnya Bapak Ibu, jadi enterprise ya kan atau distributor itu selalu ngelempar barang itu ke agen, ke grosir, ke toko, ya kan baru ke konsumen. Tapi di bisnis HDI Bapak Ibu, kita ini barang itu dari pabrik ke enterpriser itu langsung ke tangan konsumen. Ya, jadi kita membangun jalur distribusi. Nah, tapi yang menarik kadang-kadang kan banyak orang tidak mengerti. Sama halnya seperti saya dulu pertama kali jalankan bisnis ini Bapak Ibu. Mereka selalu ngomong apa? Han, kamu dibohongi sama HD. Kenapa? Lah kamu digaji nggak sama HD? Saya bilang enggak. Nah, kamu dibohongin. Kamu itu sebetulnya bukan pengusaha katanya. Kok bisa saya bukan pengusaha? Iya, kamu itu hanya bisnis komisian katanya. Kamu kan bisa dapat komisi kalau kamu jual barang kan? Iya saya bilang, lah ya itu saya bilang. Kamu dibohongi, kamu tuh bukan bangun bisnis. Kamu ini cuma dikasih komisi doang sama HD. Lalu saya tanya ke teman saya pada waktu itu. Mohon maaf, kalau boleh tahu hari ini kamu kerja apa? Dia bilang, oh saya punya toko. Saya punya toko, dia bilang. Saya punya toko, ya kan, di mana toko itu, ya kan, itu ada di sebuah pasar yang sangat besar di Surabaya. Lalu saya tanya, ya kan, loh kalau saya boleh tahu, tokomu itu memangnya disponsori dari pabrik barang-barangnya? Oh ya tidak, ya kan. Terus saya tanya, loh barangnya kamu dapat dari mana? Ya kan, kamu harus stok sendiri kan? Iya, saya harus stok sendiri, ya kan. Terus kalau barangnya nggak terjual, apakah kamu dapat penghasilan? Tidak. Kamu digaji nggak sama pabriknya? Tidak. Lah ya itu yang saya maksud, saya bilang. Jadi sama-sama nggak digaji, ya kan? Tapi kamu mau stok produk, sedangkan saya disediakan oleh perusahaan, ya kan? Jadi ini loh Bapak Ibu. Jadi keuntungan dari bisnis network marketing adalah kita semua disediakan sama company Bapak Ibu. Kita hanya tinggal memasarkan saja. Tapi intinya bahwa bisnis ini adalah bisnis distribusi. Ya. Lalu bagaimana Bapak Ibu caranya menjalankan bisnis HD? Simpel Bapak Ibu. Andai kata kita menjadi koordinator enterpriser, ya. Kita mempunyai 5 orang rekan kerja. Dan itu simpel Bapak Ibu. Ya. Kenapa saya katakan simpel? Karena saya yakin Anda semua pasti punya teman 100 orang. Betul ya? Anda punya teman 100 orang, ya kan? Hanya 5 aja yang mau join bersama dengan kita, itu kan pasti kan tidak banyak, pasti sangat mudah lah. Ya kan? Dan pada waktu mereka join bersama dengan kita, mereka pun juga punya teman 100 orang. Ya. Dan dari mereka pun 5 aja mau join dengan mereka. Itu juga bukan hal yang sulit. Sehingga akan terbentuk ya kan jaringan yang pertama ada 5 orang, jaringan yang kedua karena masing-masing 5 terbentuk 25 orang, yang seterusnya 125, 625, 3125 sampai 15.000 sekian. Ya kan. Terus memangnya kalau bangun seperti itu bisa dapat berapa? Nah, saya tunjukkan tabelnya Bapak Ibu. Ini tabel potensi pendapatan di bisnis HDI. Jadi kalau misalnya sebagai seorang enterpriser, sebagai seorang enterpriser, kita bisa mendapatkan 5%, itu di level 1, ya kan? Lalu di partner, enterpriser partner, 5% di 2 level, ya kan? Lalu asisten manager 5% di 3 level, ya kan? Lalu di manager, ya kan? Itu 5% sampai 6 level. Saya langsung potong Bapak Ibu, langsung ke diamond leader 5% sampai 8 level Bapak Ibu. Ya. Terus memang bisa dapat berapa? Ini saya ingin tunjukkan Bapak Ibu. Ya, potensi pendapatan dari bisnis HDI. Andai kata kita bangun network seperti tadi, ya, enggak sulit kan Bapak Ibu? Cuma 5 orang, ya. Dan kita bangun bisnis ini selama 1 tahun, ya. Dan kita lihat di level pertama Bapak Ibu itu masing-masing dari mereka punya omset 900.000. Nggak besar tuh Bapak Ibu. Ya, seorang enterpriser, seorang distributor punya omset per bulan cuma 900.000. Nggak besar Bapak Ibu. Ya, tapi karena kita bekerja dengan banyak orang Bapak Ibu, kita ngelihat ya dari 8 level itu berapa yang kita bisa peroleh?
masing-masing 2 level cuma 900.000 dan yang lainnya cuma 450.000 Bapak Ibu. Ya, kecil sekali. Potensi pendapatan yang kita bisa dapatkan jika kita bangun selama 1 tahun, kita mencapai posisi diamond leader, potensi pendapatannya adalah 12M Bapak Ibu. Wow, 12M. Ya, lalu saya tahu banyak orang pasti mengatakan gini, iyalah Pak Johan, itu kan kalau jalan semua. Dalam kenyataannya loh Pak, itu enggak mungkin jalan semua. Saya setuju Bapak Ibu, tidak mungkin jalan semua. Makanya saya pribadi Bapak Ibu, saya cuma berandai-andai di awal Bapak Ibu. Andai kata kita jalankan bisnis ini selama 1 tahun, gagal 90%, ya, dan kita cuma punya potensi penghasilan 10% Bapak Ibu. Ya, berapa 10% dari 12M? 127 juta Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu, ya, dengan modal hanya 150.000 rupiah, ya, kita jalankan selama 1 tahun, ya, dan andai kata kita mencapai posisi diamond leader dan gagal 90%, kita masih punya potensi pendapatan 127 juta per bulan. Menurut Bapak Ibu, bisnis ini luar biasa kan? Ya, bahkan kalau andai kata Bapak Ibu cuman berhasil 1% aja, ya, cuman berhasil 1% aja, kita masih punya potensi penghasilan 12 juta loh Bapak Ibu. Ya, jadi bisnis ini layak sekali untuk kita pertimbangkan dan layak sekali untuk kita perjuangkan. Nah, tapi bagaimana caranya kita mengawali bisnis ini? Saya ingin sharing Bapak Ibu, karena banyak orang mengatakan seperti ini. Wah, saya sudah tahu tentang HDI. HDI itu katanya sudah lama, kalau hari ini susah. Bapak Ibu, saya tidak ingin berdebat. Saya hanya ingin tunjukkan peluang bisnisnya saja. Kita ngelihat potensinya Bapak Ibu. Ya, jumlah penduduk Indonesia tahun 94 pada waktu pertama kali HDI masuk di Indonesia, jumlah penduduk Indonesia adalah 160 juta jiwa. Ya, dan pada waktu itu karena HDI baru masuk di Indonesia, enterprise-nya 0. Setuju ya Bapak Ibu ya? Nah, kita ngelihat Bapak Ibu, data tahun 2018, jumlah penduduk Indonesia meningkat sampai 265 juta jiwa Bapak Ibu. Ya, dan yang menarik, jumlah enterpriser HDI 2018 itu baru 1 juta Bapak Ibu. Bahkan hari ini Bapak Ibu 2020, Anda kalau join di HDI, ya Anda bergabung bersama dengan kami, nomor ID-nya itu baru 1.600.000 sekian Bapak Ibu. Ya. Jadi masih potensinya masih sangat besar. Ya. Karena apa? Karena potensi kita adalah 265 juta Bapak Ibu. Bayangin, pertambahan penduduknya 105 juta, pertambahan enterprisernya cuma 1 juta sekian. Jadi justru malah hari ini sangat enak Bapak Ibu. Dan ini yang tidak mengherankan Bapak Ibu. Selama bulan Maret, April, Mei, Juni kemarin, banyak orang-orang baru Bapak Ibu di HDI yang baru bergabung Bapak Ibu, yang baru kadang usia di HDI baru 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Mereka punya income sampai puluhan juta per bulan. Kenapa? Karena sekali lagi Bapak Ibu, potensi market kita sangat besar. Ya. Jadi kita lihat sebuah fakta bahwa bisnis ini potensinya masih luar biasa. Lalu yang berikutnya. Nah, pada waktu saya awal menjalankan bisnis ini Bapak Ibu, saya antusias, saya ngelihat sebuah peluang yang luar biasa, saya ketemu tante saya. Ya kan? Saya ceritakan seperti tadi, ya kan? Dan yang luar biasa, tante saya juga tertarik. Dia ngomong gini ke saya, Han, saya kepengen tanya sesuatu. Oh ya, apa? Kalau kamu nanti bisa jawab, saya akan pertimbangkan untuk join. Wah, senang sekali Bapak Ibu. Ya. Nah, pada waktu itu dia tanya, Han, saya mau nanya. Kalau saya bergabung di bisnis HDI di kamu, Han, berarti kan saya ada di bawah kamu ya, Han? Oh iya, saya bilang. Terus dia nanya, Han, boleh nanya enggak? Di atasmu ada orang enggak? Saya bilang, ada tante. Oh. Terus kalau misalnya saya belanjahan, itu kan kamu dapat untung kan? Iya tante. Atasmu dapat untung juga enggak? Dapat juga tante. Oh, dia mukanya udah mulai agak asem Bapak Ibu. Ya. Terus dia tanya lagi, atasnya ada orang lagi enggak? Saya bilang ada tante. Oh, dapat untung juga ya kalau tante belanja? Iya tante. Atasnya lagi ada belanja lagi enggak? Ada orang lagi enggak? Ada tante. Itu dapat untung juga kalau tante belanja? Dapat tante.
Terus langsung saya ngomong gini Bapak Ibu, stop Tante, stop. Ya, di atas saya ini ada banyak orang Tante. Karena saya bukan orang pertama di HDI. Saya ini adalah orang ke 91.712. Oh, Pak Johan kok tahu? Ya, itu soalnya nomor ID saya. Ya, jadi di atas saya ada banyak orang. Terus tante saya mukanya sudah mulai agak asem Bapak Ibu. Terus langsung ngomong gini ke saya. Oh, kalau gitu saya nggak jadi deh katanya. Loh kenapa? Saya tuh nggak suka menjalankan bisnis yang menguntungkan orang lain. Loh maksudnya gimana tante? Loh Han, gini loh Han. Kalau misalnya sama kamu Han, ya kan, menguntungkan enggak apa-apa. Ya kan, keponakan masih saudara, masih oke. Nah, tapi kalau misalnya orang-orang di atas kamu kan saya enggak kenal. Untuk apa saya menguntungkan mereka? Lalu saya tanya, loh tante, tapi kan memang bisnis selalu seperti itu. Oh tidak katanya. Saya punya bisnis yang tidak menguntungkan orang lain katanya. Saya tanya, tante bisnis apa tante? Oh iya, kamu lihat di depan itu ada bisnis konveksi. Ya kan, itu tante buka sendiri. Itu punya tante pribadi katanya. Terus saya tanya, tante kalau boleh tahu, tante dapat bajunya dari mana? Apakah tante bajunya bagaimana tuh? Barangnya dari mana bajunya? Oh bajunya, jangan khawatir, saya nggak ngambil dari distributor kok. Saya bajunya itu, saya jahit-jahit sendiri. Saya punya penjahit, jahit-jahit sendiri. Lalu saya jual di toko-toko sendiri. Keuntungannya dimakan sendiri. Ya, jadi tidak menguntungkan orang lain. Ya kan? Terus saya tanya, tante, kalau memang tante jahit bajunya sendiri, saya tanya, tante apa kainnya juga bikin sendiri? Nah di situ Bapak Ibu baru dia mikir, oh ya enggak, kalau kainnya ya beli di distributor kain. Gitu. Nah, lalu dari situ Bapak Ibu saya mulai jelasin, tante kalau boleh saya tanya, ya kan? Sebetulnya bisnisnya tante sama dengan bisnis saya. Kok bisa katanya? Saya jelasin Bapak Ibu, bayangin toko konveksi, dia butuh kain untuk menjahit kan? Kainnya ya kan, dia ambil dari toko kain. Otomatis, berarti otomatis menguntungkan toko kain. Ya kan? Toko kain mengambil kainnya dari agen kain, otomatis menguntungkan agen kain. Agen kain ngambil kainnya dari pabrik kain, menguntungkan pabrik kain. Pabrik kain butuh benang, ngambil dari pabrik benang, otomatis menguntungkan pabrik benang. Pabrik benang ngambil kapas dari petani kapas, menguntungkan petani kapas. Petani kapas kebetulan kemarin pada waktu Piala Dunia pengen nonton, beli TV di toko televisi. Sehingga menguntungkan toko televisi. Toko televisi itu ngambil televisinya dari agen televisi. Agen televisi ngambilnya televisinya dari pabrik televisi. Menguntungkan pabrik televisi. Ya kan? Pabrik televisinya, ya kan, punya karyawan dan karyawannya Bapak Ibu beli baju di toko konveksi, ya kan. Akhirnya apa? Saling menguntungkan Bapak Ibu. Jadi di dunia ini Bapak Ibu, yang namanya bisnis, perputaran ekonomi itu pasti simbiosis mutualisme, ya kan. Kenapa sih Bapak Ibu bisnis HDI atau bisnis network marketing seringkali dikatakan menguntungkan orang lain karena sering digambar Bapak Ibu. Ya, kalau orang di luaran sana, ya kan, bisnis kan nggak pernah gambar, jadi nggak kelihatan. Tapi intinya apa Bapak Ibu? Bisnis ini sama Bapak Ibu dengan bisnis yang lain. Terus yang berikutnya, apalagi yang menjadi pertanyaan banyak orang. Banyak orang mengatakan bahwa saya ketemu dengan teman saya pada waktu itu. Saya traumahan. MLM, waduh saya jalan 6 bulan. Cuman dapat 5 juta, bohong itu yang ngomong. Itu kalau ceritahan, kalau presentasi ngomong selalu dapatnya puluhan juta, ratusan juta, miliaran bahkan. Ya. Nah hari ini Bapak Ibu, teman saya ngomong bahwa saya trauma, 6 bulan jalan, cuma dapat 5 juta. Ya, lalu saya tanya ke dia, saya pengen tanya, bagaimana caranya menjalankan bisnismu itu selama 6 bulan? Apakah setiap hari dikerjakan? Oh enggak, soalnya katanya kan kalau waktunya kan bebas. Jadi kalau memang ada waktu luang ya dikerjakan. Oke lah, kamu kerjakan berapa lama? Ya katakanlah, ya kan? Dia bilang oke saya kerjakan 1 minggu 3-5 jam. Saya ambil yang besar Bapak Ibu, saya ambil yang 5 jam. Ya kan, saya hitungkan. 1 bulan Bapak Ibu ada 4 minggu. Kalau dia katakan 1 minggu 5 jam, berarti saya kalikan 4 kali 5. 1 minggu dia kerja 20 jam Bapak Ibu. 1 bulan, ya kan? 20 jam itu per bulan. Oke? Kalau 6 bulan berarti 20 dikalikan dengan 6. Jadi selama 6 bulan Bapak Ibu, dia bekerja 120 jam. Saya ngomong gini ke teman saya Bapak Ibu. Saya bagi 8 ya. Nah kenapa Han kok dibagi 8? Rata-rata orang kerja 1 hari itu 8 jam. Ya,
Saya bagi 8, keluar berapa? 15 hari. Saya ngomong sama teman saya gini Bapak Ibu, kamu kerja 15 hari dapat 5 juta. Bagus kan? Jadi kamu itu bukan kerja 6 bulan, tapi kamu kerja baru 15 hari. Kamu kerja di perusahaan saya pun, ya kan saya mau nggak dapat 5 juta. Maksudnya gimana Han? Iya, gajinya belum keluar saya bilang, kan belum genap sebulan. Ya kan, baru 15 hari Bapak Ibu, dapat 5 juta. Bagus kan? Nah seringkali orang salah Bapak Ibu. Mereka berpikir bahwa mereka sudah menjalankan smart business new normal ini. Pada waktu mereka sudah mulai tanda tangan. Belum Bapak Ibu. Pada waktu kita mulai tanda tangan, kita belum kerja. Kita kerja pada waktu kita mulai berbagi kepada orang, baru kita hitung itu kerja Bapak Ibu. Jadi bukan dari tanda tangan. Ya. Lalu berikutnya Bapak Ibu, banyak orang di luar sana juga mengatakan bahwa saya tidak percaya dengan MLM. Ya kan? Kenapa? Karena banyak orang gagal di luar sana. Bapak Ibu, kemurahan Tuhan saya ingin tunjukkan pada Anda, ya, bahwa di bisnis HD ini Bapak Ibu, latar belakang apapun bisa berhasil. Dan di bisnis HD ini banyak sekali Bapak Ibu orang-orang yang sudah berhasil. Dan saya ingin tunjukkan pada Anda. Ya, saya kenalkan, ini adalah top leader HDI Indonesia, Julianto Eka Putra dan Bu Yeni Tantoro. Ya, punya latar belakang profesional dari ibu rumah tangga. Beliau dulu pegawai bank Bapak Ibu. Ya, dan hari ini yang luar biasa, beliau mempunyai income 5M per bulan Bapak Ibu dari bisnis HDI saja. Ya, lalu yang kedua ada Chandra Gunawan dan Tanti. Ini latar belakangnya mahasiswa Bapak Ibu. Dan hari ini income-nya juga miliatan Bapak Ibu. Ya, dari latar belakang mahasiswa. Ya. Lalu ada Dr. Royo Sugiwantono dan Elsa Lindayani yang tadi bicara di awal ya. Dia hari ini pun juga mempunyai income miliatan per bulan ya, dan latar belakangnya apa? Dokter dan profesional. Bisa berhasil di bisnis ini. Lalu yang berikutnya ada Pak Leon Cayono dan Bu Anggreli Godikdo, ya kan? Beliau pun latar belakangnya profesional dan hari ini income-nya juga miliatan per bulan Bapak Ibu. Ya. Lalu kita lihat berikutnya ada dokter, ibu rumah tangga, ya kan? Ada kontraktor, ya kan? Lalu berikutnya Pak. Ya, para profesional, karyawan, ya. Lalu ada PNS juga bisa berhasil di bisnis ini. Ya, Anda lihat dari berbagai macam latar belakang Bapak Ibu, dosen, ya kan? Sebetulnya bukan cuma dosen tuh Bapak Ibu, ya, itu pembantu rektor Bapak Ibu, ya, pengusaha, dan yang menarik Bapak Ibu, yang hanya cuma lulusan SMA Bapak Ibu, mereka pun banyak yang berhasil di bisnis ini. Ya, terus next. Ya, mahasiswa, ibu rumah tangga, mahasiswa lagi, ya. Jadi Bapak Ibu lihat bahwa latar belakang apapun Bapak Ibu di bisnis HDI ini bisa berhasil. Syaratnya satu, mau belajar enggak? Ya, bukan berarti kalau di luaran sana banyak orang yang gagal, bukan berarti bahwa bisnis ini tidak jalan Bapak Ibu. Ya, banyak orang salah kaprah. Kita lihat satu ini. Ya. Banyak orang bilang bahwa, wah kalau saya ngelihat banyak orang MLM gagal berarti bisnisnya tidak bagus. Tidak bisa begitu Bapak Ibu. Saya ilustrasikan Bapak Ibu. Andai kata di sebuah perkuliahan di universitas Bapak Ibu, pasti ada yang lulus dan ada yang tidak lulus. Pertanyaan saya Bapak Ibu, kalau ada yang lulus dan tidak lulus, sistemnya berjalan enggak? Ya kan? Pasti berjalan kan? Kenapa kok bisa dikatakan sistemnya berjalan? Iya karena ada yang lulus. Nah banyak teman-teman bicara ke saya gini, Han, tapi mereka tuh bilang loh bisnis MLM tuh susah loh. Ya kan, makanya teman-teman orang-orang di sekitarku tuh juga bilang susah, nggak bisa jalan katanya. Bapak Ibu saya pengen nanya, kalau misalnya kita bertanya pada orang yang tidak lulus kuliah, biasanya Bapak Ibu, mereka tuh mengaku kalau mereka tuh tidak belajar, atau mereka bilang bahwa dosennya yang nggak benar Bapak Ibu. Ya, rata-rata. Banyak orang Bapak Ibu yang gagal dalam kehidupannya, mereka menyalahkan orang lain. Kalau boleh saya omong Bapak Ibu mohon maaf, ya kan? Karena alasan itulah mereka gagal dalam kehidupannya. Karena apa? Karena mereka suka menyalahkan orang lain. Ya. Jadi tidak banyak Bapak Ibu yang berani mengakui, kenapa kok saya tidak lulus? Iya, karena memang saya tidak belajar. Tapi mereka selalu menyalahkan yang lain. Ya kan? Banyak juga orang menjalankan bisnis MLM Bapak Ibu. Mereka selalu mengatakan bisnis MLM susah. Bukan susah Bapak Ibu, mereka tidak mau belajar Bapak Ibu. Tapi saya menyaksikan Bapak Ibu, 18 tahun saya di bisnis HDI Bapak Ibu. Saya menyaksikan banyak orang yang awalnya tidak bisa bicara
mereka kagok, bahkan hanya lulusan SD. Hari ini pun bisa berhasil di bisnis HDI. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya berarti sistem ini berjalan. Jadi pertanyaannya Bapak Ibu, kembali lagi kepada diri kita. Mau enggak kita belajar untuk merintis bisnis yang luar biasa ini? Nah, Bapak Ibu, nanti pada waktu Bapak Ibu menjalankan bisnis ini, Bapak Ibu akan ketemu dengan tiga tipe orang. Ya, ini pasti Bapak Ibu. Saya kasih bocoran dulu. Tipe yang pertama Bapak Ibu, pada waktu kita ceritakan bisnis ini, jawabannya itu cuma satu Bapak Ibu. Enggak wis katanya, enggak dulu katanya. Terus kadang kita tanya, maaf Pak, Bu, ya, apa yang enggak jelas? Mungkin saya bisa jelaskan lagi. Enggak wis, enggak dulu. Jadi jawabannya cuma satu Bapak Ibu, tidak. Jadi kita mau jelaskan kayak apapun, jawabannya apa? Tidak. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir, karena masih ada tipe orang kedua Bapak Ibu. Tipe orang kedua Bapak Ibu, pada waktu kita jelaskan bisnis ini luar biasa, potensial luar biasa, apalagi di pandemi, di era pandemi seperti ini, ya kan? Mereka akan ngomong, bagus, luar biasa. Ayo kita rintis bisnis ini bersama. Nanti duluan. Nanti kamu jalan dulu, kalau kamu sudah berhasil, nanti saya baru ikut kamu. Tipe kedua Bapak Ibu adalah tipe orang yang selalu menunggu bukti. Tapi yang menarik Bapak Ibu, masih ada orang tipe ketiga. Apa itu orang tipe ketiga? Seperti apa orang tipe ketiga? Orang tipe ketiga ini Bapak Ibu adalah orang yang pada waktu melihat sebuah peluang ini dan dia melihat bahwa bisnis ini masuk akal. Sudah banyak buktinya. Ya, dan dia mengatakan pada dirinya sendiri, dia langsung ngomong seperti ini. Oke, saya mau jalan bisnis ini. Saya mau jadi bukti buat orang di luar sana bahwa bisnis ini jalan, bahwa bisnis ini bisa menolong banyak orang. Ini adalah orang tipe ketiga Bapak Ibu. Dan orang tipe ketiga ini adalah orang-orang yang akan kita cari di awal. Bahwa orang-orang yang mau jadi bukti bahwa bisnis ini luar biasa dan bisnis ini punya dampak yang sangat luar biasa untuk orang-orang di sekitar kita. Nah, saya sarankan Bapak Ibu, ya, siapa orang tipe ketiga ini? Saya percaya bahwa orang tipe ketiga ini adalah Anda dan saya yang mau jadi bukti. Anda boleh tanya pada orang-orang yang mengundang Anda, langkah apa selanjutnya yang pertama saya harus lakukan supaya saya bisa menjadi bukti di bisnis HDI ini. Ya, saya percaya Bapak Ibu, Anda adalah bukti selanjutnya para calon-calon Royal Crown. Sukses buat Anda semuanya, jadilah berkat untuk orang lain, ya, jaga kesehatan semuanya. Selamat pagi. Oke, sekali lagi berikan tepuk tangan yang sangat luar biasa untuk Eksekutif Crown Indonesia, Ko Johan Budiman Raharjo, ya. Menarik sekali ya dari penjelasan tentang bisnis yang sangat luar biasa, di mana kita saat belajar menjalankan bisnis HDI ini, selain kita mendapat penghasilan yang sangat luar biasa, tapi kita bisa membantu banyak orang di saat kondisi krisis seperti ini.